salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad alima al-haqqu ta'ala annaka ayyuhal murid la taqbalun nushal mujarrad. Sungguh Allah telah mengetahui bahwa engkau wahai murid tidak bisa menerima nasihat semata. Nasihat semata bi anna dunya mahallul masaib wa mahallul ahzan wa mahallul amrad wa darul gurur. Bahwa dalam nasihat itu disebutkan dunia ini adalah tempatnya macam-macam musibah, baik musibah pada diri, musibah pada harta, musibah pada orang-orang yang kita cintai. Wa mahallul ahzan, dan dunia ini tempat duka cita. Duka cita berpisah dengan sesuatu yang kita cintai, dengan orang yang kita cintai. Wa mahallul amrad, dan dunia ini tempatnya segala macam penyakit. Wa darul gurur, dan dunia ini adalah negeri tipu daya. Itu nasihat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidak adalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Wa qala, firman Allah lagi, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah memperdaya akan kamu oleh kehidupan dunia. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya la tasqu li mu'min kaifa wa hiya sijnuhu wa bala'u. Dunia itu tidak akan bersih bagi seorang mukmin. Bagaimana dia bisa bersih sedangkan dunia itu adalah penjaranya dan bala bencananya. Para muhibbin rahimakumullah, itu nasihat yang disampaikan Allah, disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa demikian hal-hal yang menyangkut dengan dunia, yaitu darul gurur. Dunia ini negeri tipu daya. Semua yang ada dalam dunia adalah menipu, memperdaya. Contoh, kita mengumpulkan harta dengan susah payah. Kita kumpulkan harta sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Begitu terkumpul, mati. Kan menipu, mati. Kumpul harta sedikit demi sedikit, ditipu orang, hilang. Ini dunia tempat tipu daya, selalu memberikan harapan-harapan indah kepada kita, ternyata tipu daya. Makan makanan yang berbagai macam lezat, nikmat, makan ini makan itu, nikmat, ujung-ujungnya penyakit, ujung-ujungnya penyakit. Makan daging, makan udang, makan segala-galanya, akhirnya asam urat. Dunia darul gurur, tempat memperdaya. Kita menyayangi, mencintai seseorang habis-habisan, ternyata satu saat inilah orang yang paling kita benci. Itulah permainan dunia. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, Rasulullah menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Tetapi Allah Maha tahu bahwa kita ini tidak akan bisa menerima kalau hanya nasihat itu semata. Nah, oleh karena itu, fazawwaka kadzalik, Allah rasakan engkau yang demikian itu. Allah rasakan kepada diri kita. Allah buktikan
nasihat-nasihat itu kepada diri kita. Akhirnya kita yang dulunya hanya mendengar dunia negeri tipu daya, negeri penyakit, negeri macam-macam tadi, sekarang kita sudah ternyata mengalami apa yang difirmankan Allah itu. Kita sakit ini, sakit itu, kita sedih ini, sedih itu, kita kena musibah ini, musibah itu. Nah, itu Allah hanya untuk mempertegas nasihatnya itu bahwa itu benar adanya. Nah, fazawwaka kadzalik, Allah rasakan engkau demikian itu, liyashula 'alaika firaquha wazuhdu biha, agar mudah atas engkau berpisah dunia dan zuhud pada dunia itu. Intinya hanya satu, Allah berikan kita penyakit agar kita bisa zuhud dengan dunia. Allah berikan kita musibah, intinya Allah menyuruh kita agar jangan mencintai negeri dunia ini. Allah bangkrutkan harta kita, intinya Allah ingin agar kita zuhud dengan negeri dunia ini. Wa dzalika fil haqiqah rahmatun minallah lil muridin, itu sebenarnya adalah merupakan rahmat dari Allah bagi orang-orang yang bermaksud mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa innal 'abda idza nazala bihi syai'un min dzalik washtadda 'alaihi zala hubbul baqa fid dunya wa karahiyatul maut fi qalbihi wa ahabba lika Allah ta'ala. Bahwa seorang hamba itu bila mana turun atasnya sesuatu dari yang demikian dan bersangatan atas dia yang demikian itu, seorang hamba ini turun musibah, bersangatan musibah, turun penyakit, bersangatan penyakit macam-macam dalam tubuhnya, turun kebangkrutan usaha, berbagai macam usaha selalu habis. Nah, bila sudah bersangatan yang demikian itu dialami oleh hamba, maka hilanglah dalam hati hamba itu cinta berlama-lama di dalam dunia ini, dan dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah kebanyakan musibah, musibah itu, musibah ini, tambah penyakit itu, penyakit ini, akhirnya dia benci dengan negeri dunia ini, sehingga timbul kesimpulan baik mati pada langkah ini. Baik mati. Nah, itu yang dimaksud Allah sebenarnya. Itu yang dikehendaki oleh Allah, agar dalam hati kita ini ada satu kesimpulan baik mati daripada berlama-lama di dalam dunia ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lika Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha lika Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang cinta bertemu Allah, Allah pun cinta bertemu dia. Ini orang-orang tadi dapat musibah ini, musibah itu, sakit itu, sudah kada senang lagi dengan negeri dunia, lebih baik mati bertemu Allah. Nah, Allah pun menyambut dengan rahmat dan kasih sayangnya. Tapi kalau orang yang benci kematian, selalu berusaha agar selalu hidup, ubat sini, ubat sana, ubat dukun, ubat medis, segala macam, hendak melawas hidup dalam dunia, tapi ajal mesti mati. Nah, orang seperti ini Allah pun enggan bertemu dengan dia, Allah pun benci bertemu kepada dia. Nah, itu yang jangan sampai ada pada diri kita. Jadi, ingin selalu lama hidup di dalam dunia ini, ingin selalu panjang karena mencintai keadaan duniawi ini. Para muhibbin rahimakumullah. Qala al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah,
wa qad yubtalal murid bil faqri wal faqah wa dhikil ma'isyah fayanbaghi ay yashkurallaha ala dhalik wa ya'uddahu min a'zamin ni'am. Terkadang dibalakkan, diuji seorang murid itu dengan kefakiran, kesusahan, kesempitan hidup, maka semestinya dia bersyukur kepada Allah atas yang demikian itu, dan hendaknya dia anggap itu semua adalah bagian dari nikmat besar yang diberikan Allah kepadanya. Ini orang nih dulunya belum masuk lagi murid, dulunya orang awamun nas, orang awam, lalu ini hendak jadi orang yang dekat dengan Allah, hendak jadi orang yang dicintai Allah, berusaha untuk mendekat kepada Allah. Nah, ini orang disebut murid. Nah, terkadang seorang murid ini begitu mulai melangkah, diuji oleh Allah, macam-macam ujian. Dulunya usahanya maju habis, dulu tubuhnya sehat sakit. Padahal waktu belum masuk murid, lagi hidup gaya orang awam, harta melimpah ruah, jasmani sehat, segala macam. Begitu mendekat kepada Allah, jadi sakit, jadi fakir, jadi sempit. Nah, itu sebenarnya adalah merupakan nikmat yang besar diberikan Allah kepadanya. Artinya bahwa Allah sudah menerima pendaftaran dirinya ini sebagai seorang murid itu. Kan mau kada diterima, kada diuji. Kalau kita daftar sekolah nih, kada terima orang, adalah ujian, kada ada. Bila diterima, ada ujian. Nah, orang yang mendaftarkan diri sebagai murid, sebagai orang yang ingin dekat dengan Allah, apabila diterima oleh Allah, diuji. Bujur kada hendak, bujur kada hendak dekat dengan Allah. Nah, kalau kita masuk sebagai murid tapi kada ada perubahan, awak tetap sehat, tubuh tetap sehat, harta melimpah ruah, orang-orang banyak suka dengan kita, ini bisa kada diterima nih pendaftarannya nih. Apakah ada ujiannya? Jadi jangan aneh, jangan heran begitu kita makin banyak wirid, makin rajin nuntut ilmu, makin banyak ujian. Jangan aneh, bahkan itu anggap nikmat yang besar. Artinya Allah sudah menerima diri kita sebagai calon orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.